Menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia maupun anggota Kepolisian Republik Indonesia jadi profesi yang banyak diidamkan oleh pemuda-pemudi bangsa. Namun, berseragam dengan profesi menjaga kedaulatan negara bukanlah hal mudah. Ada persyaratan tertentu yang tidak semua orang mampu memenuhinya. Selain itu, pendapatan profesi ini juga sangat terjamin. Nah, berbicara gaji nih, jadi penasaran gak sih? Kira-kira berapa ya gaji yang diterima TNI Polri? Yaudah langsung simak perbandingan gaji TNI versus Polri. Mengabdikan diri sebagai anggota TNI ataupun anggota polisi jelas jadi kebanggaan tersendiri bagi sebagian orang. Tugas yang dijalankan bukanlah hal mudah dan termasuk pekerjaan mulia. Seleksi menjadi calon anggota TNI dan taruna polisi begitu ketat. Apalagi tiap pembukaan pendaftaran anggota baru itu selalu diserbu puluhan ribu orang. Menjadi TNI dan Polri harus siap diuji fisik dan mental selama masa pendidikan sebelum akhirnya dinyatakan lolos. Untuk TNI ada 3 matra ya, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut. Nah, berkarir sebagai anggota TNI dan Polri juga harus siap ditugaskan di daerah manapun di seluruh Indonesia, termasuk di kawasan perbatasan. Perpindahan tugas seperti ini dilakukan sebagai bagian dari pembinaan karir prajurit. Melansir Money.Kompas, besaran gaji prajurit TNI telah beberapa kali mengalami kenaikan. Gaji terbaru TNI diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan ke-12 atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia. Sedangkan gaji polisi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang perubahan ke-12 atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berikut ini adalah besaran gaji TNI dan Polri berdasarkan golongan dari pangkat terendah hingga tertinggi. Untuk gaji pokok golongan 1 Tamtama, jabatan Kopral Kepala TNI setara dengan Ajun Brigadir Polisi atau Abripol. Besaran gaji keduanya pun sama. Begitupun Kopral 1 di TNI setara dengan pangkat Ajun Brigadir Polisi 1 alias Abriptu. Seterusnya sama ya untuk besaran gaji setara pangkat meski dengan nama yang berbeda. Namun ada perbedaan angka nih untuk jabatan prajurit 1 dan kelasi 2 di TNI dengan Bayangkara 1 Baratu di Polri. Tapi beda dikit lah ya. Oke, next selanjutnya dari Tamtama naik ke pangkat Bintara atau golongan 2. Jika di TNI ada pembantu letnan 1, maka di kepolisian setara dengan Ajun Inspektur 1 atau Aibtu. Besaran gajinya pun sama. Begitupun jabatan-jabatan selanjutnya di golongan 2 ini. Oke, next kita ke perwira pertama atau PAMA. Kapten TNI rupanya punya kisaran gaji yang sama dengan Ajun Komisaris Polisi atau AKP, yaitu Rp2.099.100 hingga Rp4.780.600. Letnan 1 di TNI setara Ibtu di Polri, serta Letnan 2 di TNI sama seperti Ibda di Polri. Nah, untuk golongan ini, angkanya main 2,5 jutaan ke atas sampai 4 jutaan lebih. Oke, next lanjut ke golongan 4. Golongan ini dengan nama jabatan yang berbeda namun setara, angka besaran gaji pokoknya juga sama ya. Pembagiannya ada 2 nih, perwira menengah atau pamen dan perwira tinggi atau pati alias jenderal. Bagi kamu yang dari dulu penasaran banget dengan gaji yang diterima para jenderal TNI dan jenderal polisi, nih aku kasih lihat deh. Data ini masih kita himpun dari laman money.kompas.com. Oke deh, udah jelaskan perbedaan gaji pokok yang diterima TNI dan Polri. Nah, selain gaji pokok, ada juga loh yang namanya tunjangan kinerja atau dikenal dengan sebutan tukin. Untuk tukin prajurit TNI besarannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2018 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Dan besaran tunjangan TNI ini berlaku sama di 3 matra, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara. Besaran tunjangan diatur sesuai dengan kelas jabatan yang ditentukan dari pangkat prajurit.
Tidak hanya TNI yang menerima tukin, anggota polisi juga dapat kok tunjangan setiap bulannya. Besarannya pun disesuaikan dengan pangkat sesuai kelas jabatan. Terakhir, Presiden Joko Widodo melakukan remunerisasi tunjangan kinerja pada pegawai Polri lewat Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2018 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Seperti yang dikutip dari laman resmi Polri via Kompas, kelas jabatan di lingkungan Polri diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang tata cara pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Polri. Dan beginilah besaran tunjangan yang diterima TNI Polri. Baiklah, kita ambil contoh di kepangkatan Tamtama atau golongan 1. Ada Abrib dan Abribtu, masuk kelas jabatan 5. Sementara di level Bintara atau golongan 2, polisi dengan pangkat Bribda dan Bribtu digolongkan masuk ke kelas jabatan 5. Semua punya porsi masing-masing kok sesuai pangkat dan jabatan. Nah, di luar tunjangan kinerja, masih ada berbagai macam tunjangan lainnya. Bervariasilah pokoknya. Yang jelas, besarannya itu tergantung pangkat, jabatan, dan daerah penempatan. Permenhan nomor 33 tahun 2017 di TNI dan PP nomor 29 tahun 2001 untuk Polri telah mengatur soal pembagian persen tunjangan lainnya yang mereka terima. Seperti anggota yang memiliki suami atau istri, tunjangan anak dengan ketentuan maksimal yang terhitung hanya 2 anak. Kemudian ada juga tunjangan beras, tunjangan jabatan, dan tunjangan operasi keamanan. Semua besaran persennya telah ditetapkan. Selain itu, masih ada yang namanya tunjangan struktural atau fungsional. Berdasarkan Perpres nomor 27 tahun 2007 untuk aturan TNI, serta Perpres nomor 28 tahun 2007 untuk Polri. Beginilah besaran tunjangan yang diterima sesuai golongan dari jabatan masing-masing. Next, prajurit TNI yang bertugas pada daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat akan diberikan tunjangan khusus Provinsi Papua setiap bulannya dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, besaran tunjangan ini diatur dalam Kepres nomor 68 tahun 2002 tentang tunjangan khusus Provinsi Papua. Paling kecil itu sebesar 225.000 per bulan, sedangkan untuk tertinggi 850.000 per bulan. Terakhir ada tunjangan Bintara Pembina Desa Babinsa bagi anggota TNI. Serta tunjangan khusus pulau kecil terluar perbatasan untuk Polri yang diatur dalam Perpres nomor 34 tahun 2012. Akhirnya ya udah pada tahu nih sekarang gaji TNI Polri. Makin tergiur kan pengen berkarir jadi TNI ataupun polisi? So, buat kamu yang udah mempersiapkan diri jadi anggota TNI maupun Polri, selamat berjuang kalian. Semoga informasi tadi bermanfaat. Jangan lupa like dan share video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa besok.